Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayat Chandra Kusuma, guru Desain Komunikasi Visual dari SMK Negeri 1 Garut. Kemudian sebelah kanan saya Wawan Suherman, guru fisika dari SMA Negeri 17 Garut. Sebelah kiri saya Evi Novianti Sastra Kusuma, guru pendidikan Pancasila dari SMK Negeri 14 Garut. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Garut di sini akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Pak Chandra. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Chandra. Pak Chandra gimana? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu. Iya. Saya sangat senang sekali Bu bisa bertemu dengan Ibu pada pagi ini. Terima kasih Pak. Dan tentunya Ibu sudah tahu ya bahwa maksud dan tujuan saya bertemu dengan Ibu ya, bahwa ini adalah merupakan kegiatan pra-coaching yang mana nanti ini merupakan sebuah kegiatan ketika Ibu sebelum melaksanakan coaching ya. Apakah betul Ibu sebagai coach Bu? Iya betul Pak, saya sebagai coach. Oke, nah jadi nanti sebelum Ibu melaksanakan coaching ya sebagai coach, dan nantinya ketika akan berbicara dengan coach Ibu, nah saya ingin memberikan dukungan Bu ya, dan saya akan melakukan beberapa hal ya terkait dengan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Dan pertama, saya ingin menanyakan kepada Ibu itu adalah bagaimana saya dapat membantu Ibu ketika kegiatan coaching nanti, Bu. Terima kasih Pak. Betul, saya akan melakukan kegiatan coaching pada siang ini. Kebetulan saya menjadi coachnya. Saya mohon kepada Pak Chandra supaya Pak Chandra bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya Pak dalam present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin saya minta bimbingan dari Bapak mengenai itu Pak. Oke, baik Bu. Pasti saya akan mendukung ya tentang apa yang Ibu harapkan dalam kegiatan coaching yang akan dijalankan nanti. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu sampaikan, bahwa yang pertama itu adalah presence ya Bu atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi itu bagian mana yang ingin Ibu fokuskan dalam kegiatan observasi ini, Bu? Iya, baik Pak. Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching siang ini, dari ketiganya itu saya ingin kompetensi yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti mohon Bapak menilai apakah saya sudah memang mendengarkan aktif atau sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Mohon bimbingan mengenai itu Pak. Baik. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke, itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Oke, jadi hanya 2 kompetensi itu saja ya Bu ya? Iya, 2 kompetensi itu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, oke, memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kepada coach ya. Nah, oke, baik, sudah saya catat. Nah, menurut Ibu untuk kemampuan yang kompetensi yang 2 tadi itu yang Ibu sampaikan tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, menurut Ibu tingkat kemampuan Ibu untuk saat ini bagaimana Bu untuk hal itu? Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya pribadi, saya rasa untuk kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot, menurut saya memang sudah nampak, tetapi ya mungkin nanti ada penilaian lain dari Bapak sebagai supervisor ya Pak. Kalau untuk menurut saya sih ya insya Allah itu sudah nampak gitu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi kalau menurut
Ibu untuk apa namanya kompetensi yang 2 itu ya, kalau menurut Ibu sudah ada, sudah nampak ya, dan bahkan sudah dikatakan baik ya menurut Ibu. Tapi Ibu pada prinsipnya bahwa menurut kita baik belum tentu menurut orang lain, betul. begitu ya Bu. Makanya Nah, saya butuh masukan gitu butuh dari Bapak masukan sebagai dari supervisor. Baik Bu. Nah, nanti akan saya coba observasi apa yang Ibu apa namanya ingin kembangkan dari kompetensi itu ya. Nah, untuk selanjutnya indikator apa yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching yang akan dilakukan nanti Bu sebagai bukti keberhasilan bahwa Ibu dalam kegiatan coaching nanti dengan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan bobot itu, bahwa Ibu sudah merasa berhasil. Nah, indikatornya apa, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Pak. Nanti yang akan menjadi indikator keberhasilan dalam kegiatan coaching ini adalah ketika coach mampu menggali solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Lalu si coach ini mengeluarkan unek-unek ya yang menjadi permasalahan pada dirinya tanpa ada rasa tekanan, tanpa merasa digurui, tetapi kita sama-sama sebagai mitra, sehingga coach itu dengan senang hati mengeluarkan atau membahas apa yang menjadi permasalahannya selama ini. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa tertekan seperti, dan solusi yang keluar pun memang ternyata itu nanti keluar dari si coach itu sendiri gitu, tanpa kita harus menyuruh harus begini enggak gitu Pak. Itu mungkin indikator keberhasilan pada kegiatan coaching hari ini. Oke, baik Bu, sudah saya pahami ya tentang yang menjadi indikator keberhasilan Ibu dengan dari kompetensi mendengarkan aktif dan pertanyaan bobot itu ya, bahwa coach itu dia bisa mengeluarkan semua unek-uneknya, bisa mengungkapkan permasalahannya, bisa curhat lah ya, betul, bisa curhat dengan tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dan sebagainya. Dan Ibu juga dengan pertanyaan berbobot itu bisa mendorong si coach menyelesaikan permasalahannya ya. Oke. Betul, itu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Itu sangat luar biasa sekali. Oke. Kemudian Bu, mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya. Harapan Ibu dari observasi ini apa Bu? Kegiatan pra coaching ini apa harapannya dari Terima kasih Pak. Harapan saya dalam kegiatan coaching ini tentunya memberikan umpan balik ya Pak, memberikan umpan balik yang sifatnya membantu untuk perkembangan saya secara pribadi, khususnya dalam kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti ada umpan baliknya gitu Pak kepada saya. Oh iya, ternyata saya lebihnya di sini, oh ternyata saya kurangnya di sini, sehingga proses coaching untuk kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Itu Pak mungkin harapan saya di kegiatan observasi kali ini. Oke, baik Bu. Terima kasih atas semua jawabannya. Sama-sama Pak. Dan selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching. Jangan lupa kegiatan ketika melaksanakan kegiatan coaching, tahapan-tahapan dari kegiatan coaching itu yang sudah Ibu pahami ya Bu ya. Iya, baik. Ada alur tirta, ya, baik. Ada alur tirtanya. Kemudian jangan lupa kompetensi jangan lupa prinsip coaching ya Bu, yang 3 itu ya, yaitu kemitraan, kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Iya, terima kasih Pak. Mohon bimbingannya. Iya, sama Bu ya. Silakan Ibu untuk melaksanakan coaching ya. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Pak Wawan. Apa kabar nih Bu Epi hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Wawan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Ada apa nih? Iya, gimana Pak Wawan? Begini Bu, ngomong-ngomong sebelumnya nih saya mau tanya dulu, Ibu lagi santai, punya waktu yang senggang nggak sekarang? Iya, kebetulan saya lagi santai Pak Wawan, punya banyak waktu kok. Ada apa nih Pak Wawan? Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, kebetulan Ibu lagi santai nih, saya nggak apa-apa lah. Tagung udah dekat ya, kita kan sering ketemu dan sebagainya.
Gini Bu, tadi saya itu supervisi ya, kebetulan saya disupervisi oleh pengawas dan sekolah gitu ya. Pada saat di supervisi ini saya dikasih masukan atau istilahnya dinilai ya oleh pengawas tadi bahwa saya ini dilaporkan saat pembelajaran tidak membawa buku teks gitu ya. Beliau melaporkan itu langsung kepada kepala sekolah. Nah itu seperti itu Bu kasusnya. Oh begitu. Jadi Pak Wawan teh lagi bingung gitu ya karena selesai disupervisi ternyata ada laporan gitu ya bahwa Pak Wawan itu kegiatan belajar mengajarnya tanpa menggunakan buku teks. Iya, begitu Pak Wawan. Coba Pak Wawan kalau begitu boleh saya bertanya ya? Boleh. Menurut Pak Wawan, kenapa sih atau apa yang menjadi hambatan bagi Pak Wawan sehingga Pak Wawan tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran? Sebenarnya kalau yang menjadi hambatan sama sekali tidak ada Bu. Tapi mungkin karena saya sudah terbiasa Bu ya. Saya sudah terbiasa ke kelas itu tidak membawa buku teks. Jadi saya karena sudah merasa terbiasa gitu ya. Dan merasa bahwa materi pelajaran yang saya sampaikan itu kan sering saya ulang. Jadi cukuplah dengan itu gitu Bu. Begitu. Ya cukup dengan tidak menggunakan teks, semampunya saya yang ada di benak saya saat itu saya sampaikan. Jadi ya itu jadi mungkin menurut jadi catatan buat Pak pengawas tadi kayaknya. Jadi buat Pak Wawan, toh materinya sudah saya kuasai gitu ya, nggak perlulah bawa buku teks itu ya Pak Wawan ya. Betul. Oke, kalau begitu memangnya apa sih kelebihan yang memang Pak Wawan rasakan tanpa menggunakan buku teks? Ada nggak kelebihannya gitu ya? Ya jelas Bu, ada ya. Kan walaupun saya tanpa menggunakan buku teks, tapi kan kerangka materi pelajaran yang sudah saya sampaikan itu sudah mencakup kurikulum yang ada. Terus selain itu, saya merasa bahwa saat mengajar atau memberikan materi kepada siswa itu tanpa buku teks itu seolah bebas Bu, bebas menyampaikan sesuai dengan menyampaikan materi sesuai dengan perasaan dan konten yang saat itu terpikirkan. Kan saya juga kan sekarang kan lagi booming ya, bahwa digemur-gemurkan Merdeka Belajar. Nah saya juga ingin mengutip itu, jadi saat saya mengajar pun saya juga ingin merdeka dalam mengajar gitu. Jadi pokoknya nggak usah bawa buku teks karena merdeka mengajar gitu ya? Iya Bu, betul. Oke Pak Wawan, kalau boleh saya tahu, memangnya pada saat mengajar Pak Wawan itu menggunakan sumber belajar apa saja? Kalau tidak menggunakan buku teks, Pak Wawan menggunakan sumber yang mana? Nah, kan walaupun tanpa buku teks, tetap saya menggunakan bahan untuk bahan ajar Bu. Salah satunya saya kalau ya menggunakan kalau melihat video ya, nonton video itu menggunakan aplikasi YouTube. Kemudian untuk bahan literasi saya gunakan dari bahan-bahan dari sumber-sumber yang sudah ternilai baik untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi guru dan siswa, itu link-link bahan literatur dari internet yang sudah terpercaya. Itu Bu yang saya gunakan, walaupun tanpa buku teks tetap bahan mah ada, cuma seperti itu. Oke, jadi menurut Pak Wawan, tanpa adanya buku teks, siswa masih tetap mengeksplor literasinya melalui media-media yang lain ya, begitu? Betul Bu, iya. Memangnya menurut Pak Wawan, ketika si siswa menggunakan buku teks, apa itu akan menghambat eksplorasi dari siswa itu sendiri? Ya kalau menurut saya sendiri sih tidak ya Bu. Tidak kan? Tidak. Iya. Justru bahan belajar siswa itu semakin banyak. Jadi pembendaharaan bahan ajarnya bagi siswa itu semakin banyak. Selain itu, kayaknya ya kalau misalnya saya nanti menggunakan buku teks, ini bisa mengcover
mengcover atau menjawab kebutuhan peserta didik. Kan mungkin ada beberapa peserta didik yang bermasalah, misalnya dengan kuota kah, ya salah satunya kan mungkin kalau siswa yang dari rumahnya punya HP nggak ada masalah, kalau ada kuota juga nggak ada masalah. Tetapi saat semua itu tidak ada, kan kebutuhan mereka tetap harus terpenuhi. Betul. Kayaknya Nah, itu tidak Bu, justru udah menghambat lebih kan? baik. Nah, Oke. justru akan lebih baik kayak Bu. Iya, karena digital oke lah, tetapi ketika kita harus punya opsi lain ya Pak ya. Oke, saya setuju dengan Pak Wawan ya bahwa tambahin aja sama buku teks gitu ya, nggak berat dibawa gitu ya. Ketika ada anak yang lupa atau anak yang tidak punya kuota, tidak punya handphone, proses pembelajaran masih bisa dilaksanakan ya. Betul, betul. Oke, Ya, Pak Wawan sudah terbuka ya bahwa itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan menambah sumber belajar gitu ya Pak ya. Betul, betul. Oke, kalau begitu sekarang apa sih rencana Pak Wawan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi Pak Wawan ungkapkan? Saya jadi terbuka ya dengan bantuan Ibu. Tadi ternyata buku teks itu baik untuk kegiatan pembelajaran. Nah, setelah saya terpikir ini, jadi ada beberapa rencana sih yang akan saya coba apa aja terapkan tuh. Yang pertama, karena ini dalam lingkungan sekolah, yang pertama akan saya temui dulu Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya akan menyampaikan tentang permasalahan ini, dan saya juga akan berencana ke depan itu akan menggunakan buku teks, melihat banyak manfaat yang bisa diambil dengan menggunakan buku teks. Selain itu, selain memberikan manfaat, bahan eksplorasi belajar buat peserta didik itu jauh lebih banyak lagi itu. Itu langkah pertama ya Bu ya. Terus langkah kedua, jika memungkinkan, saya juga perlu nih bertemu langsung dengan Bapak pengawas, tanpa minta diwakilkan oleh Bapak Kepala. Nanti kalau saya ada waktu, karena rutin biasanya Bapak pengawas itu ke sekolah, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, saya akan menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, kemudian dan hasil coaching ini akan saya sampaikan juga kepada beliau bahwa itu menggunakan buku teks ini sangat baik. Bagus sekali. Jadi apa yang hasil supervisi dari Pak pengawas ini ternyata akhirnya baik buat saya. Seperti itu Bu langkahnya. Bagus sekali ya rencana dari Pak Wawan ini, mudah-mudahan berhasil ya Pak Wawan ya. Lalu selanjutnya apa sih komitmen Pak Wawan terhadap rencana dari Pak Wawan tadi untuk bertemu langsung dengan Pak pengawas? Komitmennya apa supaya mempertahankan buku teks ini penting loh gitu. Betul. Rencana tadi akan saya wujudkan Bu dalam langkah yang lebih nyata gitu ya. Salah satu komitmen yang tentu akan saya laksanakan sesuai dengan rencana tadi. Yang pertama, saya akan coba dari awal menyusun rencana pembelajaran yang menggunakan atau melibatkan berbagai sumber. Tadi kan internet, dari media online, internet tetap ada, karena itu kita tidak bisa menghindar dari itu kan, sekarang udah zamannya. Siswa juga udah familiar, hitung-hitung mengenalkan yang sudah dikenal oleh siswa. Terus yang kedua, tadi buku teks juga akan dijadikan sebagai bahan panduan, sehingga apa? Sehingga nanti sumber belajar siswa tambah banyak, dan siswa akan bisa mengeksplorasi materi tanpa kita istilahnya kita batasi. Jadi mereka bisa mengeksplor secara mandiri, secara lebih luas, sehingga wawasan mereka itu tambah banyak gitu ya. Saya sebagai guru hanya sebatas mengarahkan saja. Dan yang paling penting tadi, moto pendidikan Merdeka Belajar itu teraplikasikan saat belajar nanti. Wah, bagus sekali, luar biasa rencananya Pak Wawan ya, dengan komitmen yang luar biasa tadi.
saya sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik ya, Pak Wawan ya. Gimana sekarang perasaannya, Pak Wawan? Saya sudah lega, Bu. Oh, sudah Tadinya lega. bingung, tapi Iya, alhamdulillah dengan ngobrol alhamdulillah. seperti ini, saya jadi lega dan akhirnya jalan itu terbuka Iya, gitu ya. ternyata jalannya Terima terbuka. kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak Wawan. Apakah ada lagi yang ingin dikeluarkan? Sepertinya udah tercurahkan semua, Bu ya. Iya, iya. Saya Alhamdulillah. sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama atas Pak Wawan. sharingnya dengan Ibu saat ini, dan saya juga berharap lah mudah-mudahan tadi permasalahan yang saya hadapi itu jadi pelajaran buat saya sehingga ke depan bisa lebih baik lagi, dan yang paling penting mudah-mudahan kita sebagai guru menjadi guru yang diidamkan, yang didambakan oleh guru kita semua ya. Ya, amin. Semangat Pak Wawan. Semangat Bu, terima kasih ya sekali Ya, lagi. sama-sama Pak Wawan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Epi, Ya, ya Pak. selamat bertemu kembali ya Bu. Iya Pak. Nah, tadi setelahnya saya mengobservasi ya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan coach ya. Saya ingin membahas hasil observasi Bu ya, yang baik, telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya tadi. Nah, bagaimana menurut Ibu nih performa Ibu dalam kompetensi yang diharapkan tadi ya? Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching. Saya sebagai coach. Nah, saya merasa bahwa ya saya telah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik sehingga kompetensi yang ingin dikembangkan menurut saya sudah tercapai, Pak. Sudah tercapai ya Bu ya. Betul. Oke, kompetensi yang ingin Ibu capai itu, yang sudah merasa tercapai itu, kompetensi yang 2 itu ya Bu ya? Ya Pak, kompetensi yang ingin saya capai itu, yang 2 itu ya Pak ya, sesuai dengan yang sudah diutarakan tadi ketika pra-coaching, diantaranya adalah kompetensi mendengarkan aktif, dan kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Itu Pak. Oke, nah apa yang membuat Ibu Evi merasa bahwa kompetensi yang 2 itu bisa dikatakan bahwa sudah berhasil Ibu mempunyai kompetensi tersebut? Ya, baik, terima kasih Pak. Okay. Untuk kenapa saya berbicara, saya berhasil gitu ya dalam mengembangkan kompetensi yang 2 tadi. Indikator keberhasilannya yang pertama itu adalah mendengarkan aktif. Ketika saya mendengarkan secara aktif, coach ketika berbicara, ketika mengungkapkan, di situ coach itu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan permasalahan yang dihadapinya tanpa ragu-ragu gitu. Karena ketika kita berperan sebagai pendengar yang aktif, maka lawan bicara kita dia mengalir dengan secara naluri saja tanpa adanya paksaan, tanpa ragu gitu. Dia mengungkapkan semua permasalahan yang memang dihadapinya. Seperti itu. Itu indikator yang pertama. Lalu indikator yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, nah maka saya pun mampu menggali potensi dari si coach itu sendiri. Ya, sehingga si coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi berikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach tergali lagi sehingga muncullah solusi yang dikemukakan oleh si coach itu sendiri. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi dengan indikator tadi ya, Ibu merasa bahwa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu merasa sudah berhasil ya Bu? Berhasil. Oke, baik Bu. Dan memang berdasarkan hasil pengamatan saya, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi ya, dan ketika pengamatan saya ketika Ibu melaksanakan coaching dan memang Ibu telah melakukan
kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sangat baik, Bu. Iya, Ya, ya, terima kasih Pak. ya, dan sesuai dengan standar yang kita rujuk, Mhm. ya, dan saya pun melihat memang apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa indikator-indikatornya memang sudah tercapai, Bu, Ya, 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 terima dengan kasih mendengarkan Pak. aktif, dengan Ibu sebagai coach mendengarkan aktif, dan saya melihat bahwa coach mampu menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahannya itu bisa disampaikan dengan lugas, Bu. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan, tidak merasa ragu, tidak merasa canggung dan sebagainya. Ya, Kemudian terima kasih, dari Pak. kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot juga, saya melihat indikatornya memang sudah tercapai dengan baik juga, Bu, ya, bahwa dengan Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, si coach itu dia terlihat tergali potensinya. Jadi tergali potensinya dan sehingga dia bisa mengerti dengan masalahnya dan bisa mencari bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri, karena memang itu dipicu, ya, karena itu memang di-trigger dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang berbobot tadi, ya. Ya, terima kasih Pak Iya. Du. Saya senang mendengarnya. Iya. Terima kasih banyak Pak Iya. atas masukan dan koreksi dan Iya. bimbingan Bapak pada kegiatan coaching ini. Oke. Terima kasih banyak Pak atas Oke. umpan baliknya. Ya. Oke, baik Bu, ya. Dan saya pun ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga, Bu, ya. Selain itu juga ada memang, ya, saya juga ada melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan oleh Ibu, ya. Terutama di sini saya misalnya saat observasi yang tadi saya lakukan, saya melihat saat Ibu berbicara ke coach, Ibu melakukan ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu, yang sebetulnya sih sudah bagus, ya, tapi ada baiknya ketika berbicara dengan lawan bicara itu Ibu menatap, ya. Jadi Pak, saya kelihatan, ini, Pak, ya. Iya, jadi Ibu kelihatan fokus dan serius ketika berbicara seorang itu. Tapi memang walaupun demikian, si coach sudah bisa tergali. Tapi ya tadi yang pandangannya, ya, pandangannya. Jadi ketika berbicara ke si coach itu pandangannya terlihat fokus, ya. Nah, bagaimana pandangan Ibu tentang hal itu? Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Nanti saya tingkatkan lagi kompetensi itu Pak, supaya lebih terfokus gitu, lebih Pak, terfokus, ketika ya, berbicara dengan coach gitu. Oke. Baik, Bu Evi, untuk pasca coaching ini, ya, diskusi kita hari ini ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan. Nah, setelah Ibu merasa bahwa kompetensi yang Ibu harapkan, yang Ibu ingin kembangkan sudah merasa tercapai, nah, untuk selanjutnya apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di kompetensi ini, untuk meningkatkan lagi? Nah, bagaimana ini, Bu, ya? Ya Pak, terima kasih. Untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi yang saya ini Pak, saya berencana untuk melakukan pelatihan lebih sering, latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan beberapa pertanyaan yang lebih efektif lagi. Itu Pak, ya, rencana saya supaya kompetensi lebih ditingkatkan lagi. Oke. Baik, itu adalah langkah yang sangat baik, Bu. Terima kasih, saya akan Pak. mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Dan mudah-mudahan yang akan Ibu rencanakan untuk lebih meningkatkan lagi performa, mudah-mudahan bisa terlaksana dan tercapai dengan baik, ya, Bu, ya. Baik, Pak. Nah, terakhir, apa yang sudah Ibu peroleh dari proses ini, Bu? Dari kegiatan ini apa yang sudah Ibu peroleh? Oke, terima kasih Pak. Dari kegiatan ini jelas banyak sekali manfaatnya bagi saya, Pak, ya, di mana saya merasa lebih memahami area mana sih yang perlu saya kembangkan
itu. Dan saya juga berterima kasih atas Ya, bimbingan dan umpan sama-sama, balik dari Bapak. Jadi saya juga, oh iya ternyata di sini loh saya harus mengembangkan seperti itu, Pak. Ya, Ya. oke. Baik, Bu Evi, alhamdulillah ya untuk kegiatan apa namanya Coaching. kegiatan coaching sudah selesai dan saya sebagai Alhamdulillah. supervisi akademik mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas Sama-sama waktu Bu Pak, terima kasih Evi. juga atas bimbingannya. Ya, sama-sama mudah-mudahan kita sama-sama apa namanya bisa meningkatkan kompetensi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita di kelas. Siap, sama-sama Pak. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu kembali Ya, Bu di lain siap, waktu. Pak, ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.